الحمد لله الذي هدانا للإسلام والذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan sama dirahmati, diberkahi, dan semoga diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di ini saat dan di ini tempat yang mulia, di ini waktu yang mulia, di ini bulan yang mulia Dzulqa'dah. Dengan izin dan ridhonya kita sama bisa hadir dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Teriring doa, semoga saudara, kerabat, sahabat dimanapun saja berada yang masih dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sehat, semoga Allah jaga kesehatannya. Yang sulit, semoga Allah mudahkan. Yang sempit, semoga Allah lapangkan. Amal ibadah kita semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal hikmah khutbah khatib berwasiat bil khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada hadirin jamaah rahimakumullah. Mari sama kita terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa dengan terus berusaha konsisten dan konsekuen istiqamah dalam beribadah dan beramal soleh. Perintah-perintahnya mari sama kita laksanakan semampu kita. Larangan-larangannya mari sama kita tinggalkan sekuat tenaga kita. Apalagi di ini bulan Dzulqa'dah, jangan sampai kita berani mengabaikan, apalagi sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita maklum bersama, hari ini kita tepat berada tanggal 9 bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriah. Dzulqa'dah adalah bulan yang tentunya syarat dengan makna dan hikmah, namun maaf kebanyakan orang melupakannya. Bahkan sebahagian masyarakat kita hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang menamakan Dzulqa'dah ini bulan Abid, karena memang letaknya yang terjepit antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan sebahagian daerah ada yang masih memiliki kepercayaan bahwa Dzulqa'dah adalah bulan yang kurang baik. Dzulqa'dah adalah bulan pantangan untuk menikah, pantangan untuk perayaan, hajatan dan lain sebagainya. Namun apakah benar demikian? Mari sama kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36. Ini secara tersirat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sejatinya bulan Dzulqa'dah adalah merupakan salah satu deretan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dan bahkan tersurat di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah, Nabi bersabda, as-sanatu 12 syahra
dari 4 bulan yang mulia itu kata Nabi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Dzulqa'dah ini sebagai umat Islam kita lihat apa yang dinasihati dan diperingatkan oleh seorang mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan, inna min aqidatil mu'min ta'zimu ma'azzamallah. Sesungguhnya di antara akidah, di antara keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah dia harus mau memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Seorang mukmin harus mau memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, masjid ini adalah mulia, maka siapapun saja yang masuk masjid mesti ada adab dan tata caranya. Masuk kaki kanan baca doa, keluar kaki kiri baca doa, dan bahkan duduknya pun diajarkan Nabi. Ada duduk yang dilarang di dalam masjid, ada iqa'us sab'i, ada duduk yang dilarang seperti duduknya binatang buas, ada duduk yang dilarang seperti duduknya anjing. Dan bahkan saat khutbah seperti ini secara jelas Nabi pernah menyampaikan, naha Rasulullah SAW anil hibwah. Nabi pernah melarang duduk saat mendengar khutbah, duduk hibwah, itu duduk dengan berpangku sambil peluk lutut. Kendati pun hukumnya makruh saja, tapi kata Imam An-Nawawi mengatakan li'anna dzalika yajlibun naum, karena akan memancing untuk kita tidur dan bahkan akan membatalkan wudu. Dan tidak hanya itu kata Imam An-Nawawi, wa li'anna dzalika yamna'u min sima'il khutbah, pastinya tidak bisa mendengar khutbah. Kenapa demikian? Karena masjid ini mulia, Al-Quran itu mulia, maka siapapun saja yang memegangnya harus dalam keadaan suci dan ditaruhnya pun di tempat yang tinggi. Orang tua mulia, maka orang tua harus ditaati dan dipatuhi. Yang taat kepada orang tua Allah ridho, yang durhaka kepada kedua orang tua Allah murka. Kenapa? Karena orang tua mulia. Demikian halnya bulan Dzulqa'dah. Maka Imam Ibnu Qatadah, seorang mufassir, seorang perawi yang thiqah, hafiz Al-Quran, mungkin hafalannya, beliau mengatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, fa'azzimu ma'azzamallah fa innama tu'azzamul umur bima 'azzamahallah. Maka wahai umat Islam, muliakanlah apa yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya mulianya sesuatu karena Allah yang memuliakan. Jangankan kita hadirin rahimakumullah, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, bahkan masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah, ketika masuk bulan Dzulqa'dah mereka membuat semacam sebuah konsensus, sebuah kesepakatan. Mereka sepakat untuk tidak saling berbuat kejahatan. Peperangan berhenti, mereka sepakat untuk tidak saling melukai, memaki dan mencaci. Ini masyarakat jahiliyah. Artinya sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, ketika masuk bulan Dzulqa'dah mereka menghindar diri dari perbuatan yang merugikan diri dan orang lain. Maka itu bulan Dzulqa'dah dinamakan Qa'dah karena apa? Liqu'udihim 'anil qital, berasal dari kata qa'ada yaq'udu qa'dah wa qi'dah, karena masyarakat adab qu'ud, duduk diam dan tidak melakukan peperangan dan berbuat kejahatan. Maka hadirin rahimakumullah, mari sama kita gunakan bulan yang mulia ini untuk sesuatu yang mulia. Yang rencana ingin menikah afdal, karena sejatinya Nabi menikahi Maimunah binti Al-Harithah di ini bulan Dzulqa'dah. Yang ingin berkarir, berdikari dan membangun usaha lebih baik. Namun satu hal yang mesti kita ingat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tadi di akhir ayatnya adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Wahai umat Islam,
ketika masuk bulan yang mulia, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Dengan apa? Bifi'lil ma'asi wa tarkit ta'at, dengan terus melakukan maksiat, masih santai meninggalkan perintah Allah, masih berseteru, berselisih, marah-marahan dengan saudara dan tetangga. Sampai kapan? Fala tazlimu, sekali-kali jangan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka hal ini secara khusus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, larangan itu menunjukkan akidun wa ablagh, larangannya lebih kuat, larangannya lebih keras di ini bulan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Artinya annal ma'asi fiha kana a'zamu wizran kama annal amal salih kana a'zamu ajran fi ma siwahu. Kenapa dilarang begitu keras di bulan ini? Karena segala perbuatan dosa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bila kita berbuat baik, bila kita berbuat saleh, bila kita bersedekah, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ke depan kita akan sama memasuki satu bulan yang syarat dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan, yaitu hari raya Idul Kurban. Semoga kita semua yang hadir, keluarga, kerabat, sahabat, saudara-saudara kita dimanapun saja berada, senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Mari sama kita terus meningkatkan kuantitas kasratul a'mal, kuantitas amal ibadah, dan jangan lupa wa husnul a'mal, meningkatkan juga kualitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.